Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang menyelamatkan pusaka Kerajaan Majapahit. Cerita dari video sebelumnya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Menyelamatkan pusaka Kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan untuk menyelamatkan pusaka Kerajaan Majapahit, Ki Ageng Tunggul-Wulung tinggal di Dukuhan. Setiap malam Jumat Pon, melepas senja mereka berkumpul di Banjar Desa, bertemu dengan Ki Duku sebagai sesepuh mereka. Dalam pertemuan itu, mereka membicarakan perkembangan kehidupan yang telah berhasil dicapai, termasuk mengolah hasil panen, cara mengatasi hama-hama pengganggu tanaman, dan sebagainya. Dalam kesempatan itu, Ki Ageng Tunggul-Wulung juga menyelenggarakan keduri sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia rezeki serta keselamatan hidup. Tidak lupa pula orang tua itu mengajak semua warga berdoa agar diberi petunjuk oleh Yang Tunggal supaya dirinya segera dipertemukan dengan seorang kesatria pinilih, sebagaimana dimaksudkan oleh Baginda Raja Brawijaya Kertabumi. Pertemuan setiap Jumat Pon seperti ini agar terus dilaksanakan. Jika perlu sampai besok bisa lestari secara turun-temurun kepada anak cucu kita kelak. Sebab membicarakan segala masalah di rembuk bareng begini bagus. Bisa menemukan tintingan yang selaras, tambah guyup dan rukun antara sesama warga. Pintah Ki Duku berharap kepada semua warganya. Setuju Ki Duku, jawab sekalian warga serompak. Ki Duku mengakak ngangguk senang dan tertawa, pamer giginya yang cuma tinggal 2. Obor-obor yang ada di seputar Banjar Desa itu kian malam semakin meredup karena kehabisan minyak. Ki Duku mengerti situasi. Malam sudah semakin larut. Pertemuan segera dibubarkan setelah semua warga menghabiskan hidangan kenduri. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan menyulut obor belarak sebagai penerang. Karena malam itu rembulan yang masih jerijit kecil tak mampu mengusir malam yang menebarkan gelap di mana-mana. Jengkik, mereka yang masih berjalan di sela kegelapan malam itu mendadak dikejutkan oleh seleret sinar yang jatuh dari langit. "Wow, teluh Braja!" teriak salah seorang dari mereka. "Bukan teluh Braja, Daru," jawab lainnya. "Bukan juga, itu lintang alien," seletuk yang lain lagi. Ramai mereka menanggapi peristiwa alam tersebut. Ada yang bilang bahwa teluh Braja itu membawa sejenis wabah penyakit. Lalu ada yang berkata kalau Daru itu membawa kebekjakan. Atau ada juga yang menganggap sinar cemplorot tersebut merupakan lintang alien yang memang sering terjadi setiap malam. Lain halnya dengan Ki Ageng Tunggul-Wulung. Beliau melihat peristiwa alam tadi dengan mata batinnya, bahwasanya sinar cemplorot tadi memang dipancarkan oleh kekuatan spiritual seseorang yang berilmu tingkat tinggi. Apalagi sinar tersebut kira-kira jatuhnya di hutan Setanggi atau mungkin malah di goa tempat dirinya bertemu dengan Ki Gede Kusumayuda. Ketika kokok ayam jantan terdengar untuk yang pertama kali malam itu, Ki Ageng Tunggul-Wulung menyengklit keris di punggungnya. Beliau berjalan seorang diri menuju ke hutan Setanggi dan sebuah goa kecil. Langkahnya pelan-pelan menyibak gelapnya malam.
menyusup di antara semak belukar, menyusuri jalan-jalan setapak. Dengan dilambari aji Sabta Panggurung dan Sabta Pandulu untuk mempertajam pendengaran dan penglihatannya ketika beliau merasa perlu untuk mewaspadai berbagai hal kemungkinan dan dapat membahayakan dirinya. Sebab apapun bisa terjadi di tengah hutan, apalagi malam hari, baik itu binatang buas maupun orang lain yang sengaja ingin mencelakainya. Shh, Adi Tunggul Wulung. Terdengar orang berisik di ujung jalan setapak yang menuju ke arah goa. Perjuangan menyelamatkan pusaka Kerajaan Majapahit yang dilakukan Ki Ageng Tunggul Wulung sepertinya sudah mendekati ujungnya. Terdengar suara orang berbisik di ujung jalan setapak yang menuju ke arah goa. Ki Ageng Tunggul Wulung terperanjat. Spontan, beliau meraba tangkai keris di punggungnya. "Jangan menghunus kerismu. Aku Kusuma Yuda," kata orang itu. "Oh, maafkan Kakang. Kukira siapa?" "Kau belum tidur malam ini, dan kau sempat melihat seleret sinar di langit tadi?" bertanya Ki Gede Kusuma Yuda. "Ya, kami warga Dukuhan baru saja menyelenggarakan pertemuan di Banjar. Sekalian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberi petunjuk," jawab Ki Ageng Tunggul Wulung. Bagus sekali. Barangkali petunjuk dari Yang Maha Kuasa itu telah dekat." Di dalam goa itu lenggah Ki Gede Pamanahan. "Ayo kita temui, siapa tahu beliau membawa petunjuk itu," ajak Ki Gede Kusuma Yuda. Suasana dalam goa kecil itu gelap sekali dan hanya diterangi dengan uplik, yakni sigaran mancung bunga kelapa yang telah kering. Nyalanya hanya berupa bara sebesar putung rokok. Namun bagi ketiga orang berilmu tinggi itu tidak masalah, karena mereka memiliki ketajaman penglihatan melebihi orang kebanyakan. Mata mereka seperti mata burung hantu. Kepada Ki Gede Pemanahan, Ki Gede Kusuma Yuda memperkenalkan Ki Ageng Tunggal Wulung, lengkap dengan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya dari Sinuwun Prabu Brawijaya Kertabumi. Jadi pusaka-pusaka sakti Kerajaan Majapahit itu sudah ada di tanganmu, Kisana?" bertanya Ki Gede Pamanahan sambil mengangguk-angguk kepala. "Betul, Ki Gede Pamanahan. Salah satunya keris ini." Ki Ageng Tunggul Wulung mencabut keris yang disengkelit di punggungnya. "Oh, ini Kiai Pulunggeni," kata Ki Gede Pemanahan, paham akan keris tersebut. Kemudian dilolosnya keris tadi dari werangkanya dan didekatkan kepada baru uplik. Ternyata keris tadi memancarkan cahaya terang sekali. Benar, ini pusaka sakti Majapahit yang disebut Kiai Pulunggeni. "Kisana, sayang sekali, aku bukan kesatria jujur yang dimaksud oleh Sinuwun Prabu Brawijaya. Maka aku serahkan kembali keris ini kepadamu." "Oh, jadi bagaimana Ki Gede Pemanahan?" "Mungkin ini hanya mungkin loh ya. Yang dimaksud kesatria pinili itu bukan aku melainkan anakku, anak Ki Gede Pemanahan." "Siapa itu?" "Namanya Danang Sutawijoyo. Malam Jumat Pon bulan depan aku pertemukan Kisana dengan anakku di goa hutan setanggi ini juga." "Nah, selamat malam. Aku akan pulang, sudah mengantuk," berkata Ki Gede Pemanahan, lalu kelepat pergi meninggalkan tempat itu. Dalam perjuangan menyelamatkan pusaka Kerajaan Majapahit, diceritakan Ki Ageng Tunggul Wulung yang suka berburu ke tengah hutan. Nyai Dakia sebagai tetua para emban bersama dengan Raden Ayu Gedung di pagi buta itu sudah sibuk di dapur
mempersiapkan makan pagi untuk Ki Ageng Tunggalwulung yang akan pergi berburu ke hutan. Kok kadingaran Ki Ageng? Berburunya kok mengajak Ki Tumanggung Suryapati? Tanya Nyi Dagia. Pada perburuan yang lalu ada kijang yang lepas dari bidikanku. Mudah-mudahan Adi Suryapati berhasil membidiknya nanti. Soalnya kijang itu gemuk seperti kamu sayang. Jika tidak tertangkap. Walah, jadi Ki Tumanggung Suryapati cuma disuruh membidik yang gemuk toh. Apa karena istrinya dia juga gemuk Ki Ageng? Jawab Nyi Dagia bertanya sambil tertawa-tawa. Ki Ageng Tunggalwulung tersenyum. Ya, pokoknya kamu masak yang enak-enak untuk bekal aku pergi berburu. Sendiko dawuh Ki Ageng. Pagi itu Ki Ageng Tunggalwulung sengaja menemui adik seperguruannya yang tengah sibuk di kandang kuda di belakang rumah. Adi Surya, hari ini kau kuajak ke hutan Setanggi untuk bertemu seseorang. Mudah-mudahan orang itulah yang dimaksud Satria Pinilih oleh Baginda Raja Brawijaya Kertabumi. Oh, lalu tugasku apa Kakang? Kau sebagai saksi penyerahan pusaka-pusaka sakti dari Majapahit itu, sebagaimana dipesankan oleh Sinuwun Prabu Brawijaya Kertabumi dahulu. Begitu. Baiklah, aku bersedia. Namun, untuk tidak menarik perhatian banyak orang, kita berpura-pura pergi berburu ke hutan Setanggi. Ya. Tumanggung Suryapati mengangguk-angguk setuju. Mereka berdua lalu berangkat dengan membawa busur dan anak panah. Seekor kuda diajaknya serta untuk membawa beban, sekalian juga bekal mereka berburu. Karena mereka akan pergi seharian penuh. Hutan Setanggi memang tidak terlalu jauh, meski perjalanannya cukup sulit. Karena rimbanya masih cukup lebat, dengan hanya beberapa jalur jalak setapak saja yang masuk ke dalamnya. Sementara itu, Ki Gede Kusumayuda atau yang sering dipanggil Ki Gede Moyodan bersama Ki Ageng Pamanahan dan seorang anak muda berwajah tampan sudah menunggu di dalam goa yang tidak seberapa dalamnya. Sebab goa itu memang hanya goa buatan, sekedar biasa untuk berteduh apabila hujan dan untuk beristirahat bagi para pemburu. Jantung Ki Ageng Tunggalwulung sejenak serasa berhenti, berdetak tatkala tiba di mulut goa itu dan memandang wajah anak muda itu yang berkilauan bersinar-sinar. Beliau segera membungkuk hormat kepada anak muda tadi. Silahkan Paman Tunggalwulung duduk di sini, kata anak muda itu dengan tersenyum ramah. Dalam perjalanan menyelamatkan pusaka kerajaan Majapahit diceritakan, Ki Ageng Tunggalwulung kaget ketika tiba di mulut goa. Ia melihat wajah anak muda yang berkilauan, bersinar-sinar. Beliau segera membungkuk hormat kepada anak muda itu. Ki Gede Pamanahan segera memperkenalkan anaknya yang bernama Danang Sutawijoyo, sebagaimana dikatakannya pada pertemuan sebelumnya. Adi Tunggalwulung, inilah anakku Danang Sutawijoyo, kata Ki Gede Pamanahan. Ya, akulah Danang Sutawijoyo, sambung anak muda yang tampan itu. Suaranya penuh wibawa dan pandangan matanya sungguh menunjukkan dia seorang yang tegas, jujur serta pemberani. Ki Ageng Tunggalwulung mengangguk-angguk. Maafkan aku tuan-tuan sekalian, barangkali karena kebodohanku ada kata dan perbuatanku yang keliru. Mohon dimaafkan. Ki Ageng Tunggalwulung, janganlah begitu. Kita sama-sama perambah hutan, pemburu binatang, sekaligus pencari tempat-tempat sepi seperti ini untuk bersemedi mendekatkan diri kepada Yang Maha Tinggi, agar kita sama-sama diberi petunjuk ke arah jalan yang benar dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Sebab semuanya bukan hanya untuk diri kita sendiri,
melainkan juga untuk kepentingan serta kebahagiaan orang banyak. Bukankah begitu? Betul Angger Sutawijoyo. Agaknya cita-cita luhur ageng inilah yang mendorongku untuk memenuhi pesan dari Kanjeng Prabu Brawijaya Kertabumi sebelum kerajaan Majapahit jatuh beberapa puluh tahun silam. Maksud Ki Ageng bagaimana? Begini, puluhan tahun silam aku dan Abdi Tumanggung Suryapati ini diminta oleh Kanjeng Prabu Brawijaya Kertabumi untuk menyelamatkan beberapa pusaka sakti kerajaan Majapahit. Oh, lalu Kanjeng Prabu Brawijaya berpesan agar pusaka-pusaka itu kelak diserahkan kepada seorang kesatria Pinili yang akan kujumpai di daerah pengasinganku. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya, aku meminta petunjuk yang maha kuasa dan juga meminta pertimbangan para sesepuh termasuk Kakang Kusumayuda, Adi Suryapati, dan terakhir Ki Gede Pemanahan. Maka Satria Pinili yang dimaksud Kanjeng Prabu Brawijaya Kertabumi itu adalah Angger Danang Sutawijoyo. Hal ini laras dengan bisik yang kudengar bahwa Angger adalah calon raja besar yang menguasai tanah Jawa, termasuk wilayah sekitar sini. Maka dari ini, pusaka-pusaka kerajaan Majapahit akan kuserahkan kepadamu, Ger, kata Ki Ageng Tunggulwulu. Terima kasih Ki Ageng. Apa saja pusaka-pusaka ini? Tombak Tunggulwasesa, keris Pulung Geni, dan bendera patakan lembang kebesaran Majapahit yang berwarna gula kelapa. Dalam perjuangan menyelamatkan pasukan kerajaan Majapahit, Ki Ageng Tunggulwulung akhirnya bertemu dengan Satria Pinili Danang Sutawijaya. Sekali lagi Danang Sutawijaya mengucapkan terima kasih. Lalu dia menyembah pusaka-pusaka pemberian Ki Ageng Tunggul. Sebagian perwujudan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada para penguasa Majapahit dahulu. Pusaka-pusaka itu akhirnya dibawa oleh Danang Sutawijaya yang dikelak kemudian hari nanti akan disimpan di gedung pusaka Kerajaan Mataram yang dibangun di daerah Kota Gede. Konon, sesudah menyerahkan pusaka-pusaka sakti kerajaan Majapahit tadi, Ki Ageng Tunggulwulung kemudian mengajak para pengikutnya berkumpul di suatu tempat. Mereka bersemedi, berdoa dan mendoakan rakyat wilayah Dukuhan agar senantiasa hidup tentram, damai serta kecukupan, sandang pangan dan dijauhkan dari cobaannya yang berat. Setelah Ki Ageng Tunggulwulung bersama pengikutnya moksa, tempat moksa inilah yang kemudian dipepundi oleh segenap warga Dukuhan sebagai tempat wingit. Setiap waktu tertentu diberi sesaji sebagai rasa terima kasihnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengaruniai kebahagiaan hidup lewat jasa baik Ki Ageng Tunggulwulung yang telah ingin membangun wilayah tersebut hingga menjadi subur makmur, urip sing sarwa tinandur. Demikianlah kisah Ki Ageng Tunggulwulung yang diambil dari legenda rakyat Dukuhan, Sandangdung, Mingkir, Selman, Yogyakarta. Karena peristiwa-peristiwa dalam kisah itu lebih sering terjadi pada hari Jumat Pon, maka setiap tahun pada hari tersebut, pas di bulan Agustus selalu diperingati sebagai tradisi adat Tunggulwulung. Acara ini dimeriahkan dengan berbagai atraksi budaya dan kesenian oleh warga setempat. Tradisi adat Tunggulwulung ini diharapkan bisa diwarisi secara turun-temurun oleh generasi mendatang sebagai warisan maupun kekayaan budaya daerah. Handono, seniman muda dari wilayah tersebut, mengatakan, tradisi adat Tunggul ini perlu dilestarikan karena merupakan media pengembangan kesenian tradisional yang cukup memadai.
Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Rahayu, Rahayu, Rahayu.